setia podcast STT Senpol Bandung. Saya Sony Lestari yang akan menjadi moderator dalam podcast hari ini. Saya bersama dengan Ibu Hertina Serjaman. Selamat datang Ibu dalam podcast kita hari ini. Nah, teman-teman di sini kita akan membahas mengenai tema podcast kita yaitu membangun kerohanian anak. Nah, tidak membuang-buang waktu, kita akan bertanya langsung kepada Ibu Hertina. Nah, menurut Ibu sendiri, kira-kira apa sih arti membangun kerohanian anak itu, Bu? Ya, membangun kerohanian anak berarti kita itu mengajarkan kepada anak-anak tentang siapa itu Tuhan. Mereka diajar untuk bisa mengenal tentang siapa Allah, dan kemudian mereka itu diajar untuk bisa percaya kepada Allah, dan kemudian belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Begitu. Berarti kalau untuk membangun kerohanian anak ini penting dong ya kita mulai sejak anak itu masih dini ya, Bu? Betul. Membangun kerohanian anak itu harus dimulai sejak sangat kecil. Bahkan harus dimulai sejak anak itu ada di dalam kandungan ibunya. Nah, dari sejak dalam kandungan ibunya. Kenapa? Karena begini, hubungan ayah dan ibu itu sangat penting bagi perkembangan atau pertumbuhan janin ya di dalam kandungan ibu. Kalau ayahnya adalah seorang yang memang memperhatikan istrinya, ya, mengasihi istrinya, sayang sama istrinya, tentu hati istri itu kan senang, ya, hati istri itu bahagia. Nah, hati yang senang, hati yang bahagia yang ada dalam diri seorang istri itu akan mempengaruhi ini janin, anak atau janin yang ada dalam kandungan ibu, ya. Nah, perasaan tenang, perasaan aman. Nah, disitulah seorang anak itu mulai belajar ada ketenangan, ketentraman, begitu kan ya, di dalam kehidupannya. Lalu kemudian ketika dia lahir, kalau dia si anak itu bisa melihat bagaimana hubungan ayah dan ibu yang harmonis ya, yang baik ya, dan hidupnya itu juga menunjukkan hidup satu kehidupan iman ya kepada Tuhan ya, itu pasti itu akan sangat mempengaruhi, begitu ya. Jadi itu juga yang memang Tuhan ingatkan sebetulnya ya. Jadi membangun kerohanian anak itu bukan hanya berlaku pada zaman sekarang ini aja. Itu sudah sejak zaman dulu, zaman perjanjian lama. Itu Tuhan sudah mengingatkan begitu ya kepada umatnya untuk mengajarkan tentang siapa Tuhan itu kepada anak-anaknya sejak mereka itu masih kecil. Begitu ya, sejak masih kecil. Karena apa? Anak-anak itu sejak kecil memang justru perkembangannya itu sangat cepat, baik secara kognitif ya, secara emosi ya, perasaan, lalu perkembangan juga secara sosial ya, itu dimulai dari sejak kecil. Juga perkembangan tentang moral ya, dia tahu tentang nilai-nilai yang baik, yang tidak baik, yang benar, yang tidak benar, yang boleh dan tidak boleh. Itu harus dimulai dari sejak kecil, ditanamkan. Ya, kayak misalnya gini lah, kenapa dari sejak kecil ya? Kayak membangun fondasi gitu, kayak membangun rumah, begitu kan? Ya, nah itu kan kalau membangun rumah itu kalau ingin rumahnya jadi kuat, ya
harus dibangun dengan baik. Itu fondasinya tuh ya harus digali, kemudian ditaruh apa itu batu-batu, batu-batu gitu kan ya, disusun ya, fondasinya tuh harus kuat ya, baru dibangun apa atas bata-bata itu tembok gitu kan, nah baru dibentuk gitu kan. Nah kalau misalnya dasarnya nggak kuat, fondasinya nggak kuat, itu gampang menjadi rubuh, jadi runtuh. Nah membangun kerohanian anak juga sama, harus sejak kecil ya, sejak dalam kandungan ibu, lalu ketika dia lahir. Nah caranya gimana ya? Nah ini, nah mungkin soalnya tanya ya, gimana sih? Katanya di dalam perjanjian lama ya? Iya, dalam perjanjian lama. Caranya gimana? Nah gitu ya. Nah ini dalam perjanjian lama ada sebetulnya itu ya, dalam ulangan. Ya, ulangan 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Coba saya bacakan ya. Boleh, Bu. Nah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang ya, kepada anak-anakmu ya, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu ya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah itu, jadi dari sejak kecil anak-anak itu Tuhan sudah ingatkan apa yang diajarkan. Ya ini, Tuhan itu esa. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Gitu kan? Itu yang harus diajarkan. Siapa Tuhan? Tuhan itu Tuhan Allah yang esa. Ya. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, ya. Allah yang sang pencipta, ya. Allah pemelihara. Itu harus kita ajarkan kepada anak-anak dari sejak kecil, tahu tentang siapa itu Allah. Lalu apa yang diajarkan lagi? Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihinya bukan dengan main-main, tapi dengan apa? Segenap hati, ya, segenap jiwa, ya, segenap hati. Berarti dengan sepenuh hati kita. Hati menyangkut pikiran, perasaan, tindakan, itu harus gitu, kasihi Tuhan dengan seperti itu, dan dengan segenap jiwamu, ya, dan dengan segenap kekuatan. Berarti benar-benar berusaha dengan kuat, ya. Lalu Tuhan ingatkan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan, ya, dan harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kenapa berulang-ulang? Karena manusia itu kan apa coba? Sering lupa. Sering lupa gitu kan ya. Jadi anak-anak juga sama, harus berulang-ulang diajarkan, berulang-ulang. Caranya gimana? Ya di sini bilang apabila engkau duduk di rumahmu. Kalau kita sedang duduk, ya, kita harus ngobrol, ya, tentang Tuhan dan memperlihatkan tentang Tuhan itu dalam kehidupan kita, ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, itu. Jadi dalam keseharian kita harus apa? Membicarakannya tentang Tuhan. Dan kemudian tentunya kalau dalam keseharian nggak ngomong terus juga kan ya, tapi itu tentang Allah juga bisa diungkapkan melalui sikap yang saling, iya, orang tua terhadap anak, terhadap lingkungannya, gitu kan, sikap yang saling mengasihi, yang saling menghormati, yang saling memperhatikan, yang saling menghargai, gitu, satu dengan yang lain, itu juga harus ditunjukkan begitu. Bahkan sini nih dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, ya,
dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, ya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Berarti dalam seluruh kehidupan orang tua yang mendidik anak-anaknya sejak kecil, gitu. Nah itu. Nah, berarti untuk anak ini, berarti yang paling bertanggung jawab untuk perkembangan kerohanian mereka ini ternyata orang tua itu ya, Bu? Betul. Ya. Itu karena apa? Seorang anak itu kan dia mulai bertumbuh dari mana? Dari keluarga. Iya. Ya kan? Dia dikandung oleh ibunya, bayi kemudian lahir, lalu hidup di tengah keluarga ayah dan ibunya. Jadi yang pertama kali mengajarkan tentang siapa Allah yang bertanggung jawab itu siapa? Ayah dan ibu. Ya. Dan mengajarkannya harus berulang-ulang. Dengan memperkatakan, lalu kan mencontohkan. Anak itu, anak kecil ya, itu lebih mudah belajar itu dari apa? Dan dengan melihat, mengamati. Wah, perkembangan seorang anak itu ya, pengamatannya. Walaupun dia tuh belum bisa bicara nih, belum bisa ngomong, tapi semua apa yang dia lihat, apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu, itu dia amati. Dia perhatikan dan dia terekam di dalam pikirannya. Gitu. Kalau misalnya ayah kasar sama ibunya, ya, tidak ada kasih sayang, anak itu diam nggak bisa ngomong, tapi dia memperhatikan ayahnya sedang marahin ibunya, sedang bersikap kasar sama ibunya. Anak-anak kan ikut tuh. Terbentuk ya sejak kecil. Iya, kebentuk sejak kecil. Berarti memang orang tua itu benar-benar penting, harus mengajarkan tentang kerohanian anak itu secara benar dari kecil, karena apa yang kita tunjukkan kepada anak itu akan mempengaruhi dia di kedepannya ya, Bu. Betul. Dan kemudian kalau dari sejak kecil ya, anak itu tidak dibiasakan pergi beribadah, ya kayak misalnya nih di rumah ya, kita mengajarkan tentang Tuhan juga bisa ngajar anak berdoa. Anak kecil diajar bisa diajak berdoa kan, misalnya tentang makanan ya, sebelum dia mau makan kita ajar, ayo lipat tangan. Anak bayi kecil bisa lipat tangan ya, gitu kan ya. Tuhan berkati makanan ini, amin. Tetek saja, tapi dia tahu dia mengucap syukur dengan makanan yang ada. Mau tidur, Tuhan jaga dalam tidur malam ini, amin. Nah, jadi anak tuh tahu, gitu kan ya, dia tuh ada Allah yang menjaga dan memelihara dia, gitu kan ya. Lalu kemudian diajar untuk bisa berdoa bersama, ya. Kalau sudah, walaupun dia belum bisa baca, tapi kalau bisa ayah dan ibu mencontohkan ya, misalnya, ayo baca Alkitab, ya papa dengan mama, baca Alkitab nih, ya bersama-sama. Lalu setelah baca Alkitab, terus berdoa bersama. Si anak kecil itu jadi terbiasa melihat bagaimana kehidupan orang tuanya yang memang punya hati untuk Tuhan, ya. Apalagi kalau kemudian orang tuanya pergi ke gereja, beribadah bersama, ya. Walaupun kadang-kadang anak itu kadang ada nangis-nangisnya ya, kalau anak kecil itu bawa ke gereja, enggak apa-apa. Walaupun nangis-nangis, tapi dia tahu dia sedang pergi ke gereja beribadah. Nah kalau misalnya dia dibiasakan untuk bisa bisa ke gereja beribadah bersama, begitu kan ya, dia tahu bahwa ada Tuhan yang sebagai pemelihara, sebagai pasti penjaga, apa sih jadi asalnya, yang menuntun kehidupan, gitu kan ya. Nah itu, jadi dia tahu. Kalau seorang anak kecil tidak dibiasakan senang pergi ke gereja atau beribadah kepada Tuhan, maka waktu dia besar, dia juga tidak akan senang tuh. Jadi kalau mau membangun kerohanian anak, walaupun dia belum mengerti, dari sejak kecil dia harus diajar yang sederhana, yang seperti tadi lah ya, dalam berdoa bersama, ya, kemudian baca Alkitab bersama, kemudian melalui cerita-cerita Alkitab tuh, ya. Saya waktu kecil anak-anak sebelum tidur, biasanya saya suka cerita-cerita Alkitab, ya. Sudah itu berdoa, mau tidur, Tuhan jaga, lindungi istirahat malam ini, beri mimpi yang indah, gitu ya. Makasih Tuhan Yesus, amin, begitu. Ya, cuman
yang simpel-simpel, yang sederhana seperti itu. Jadi dia tahu gitu ya, bahwa selain papa mamahnya ada Tuhan yang menjaga, yang melindungi, yang memelihara itu gitu ya. Nah itu. Nah kemudian dibarengi dengan kehidupan orang tua, papa mama yang ada cinta kasih, saling sayang, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, itu pasti anak tuh kerohanian akan terbangun. Tapi kalau misalnya di rumah sering terjadi apa? Perang. Perang apa ya? perang piring perang. Piring terbang, piring terbang. Piring terbang atau misalnya apa lagi ya? Piring terbang atau apalah barang apa terbang begitu, lalu sering ramai ribut. Anak tuh suasana hati jadi gelisah. Jadi rasa tidak aman. Dan mereka juga tidak melihat suasana cinta kasih yang mengasihi yang kayak seperti apa. Itu terekam loh ya. Dan itu akan membentuk kerohanian dia dan kepribadiannya. Karena menurut penelitian bahwa sebetulnya seorang anak itu ya 85% ya, kepribadian seorang anak termasuk kerohaniannya itu terbentuk pada saat dia usia 6 tahun loh. 6 tahun. Kalau tidak diajarkan selama tahun-tahun keemasan, 6 tahun ke bawah dalam kehidupan seorang anak, maka ya nggak tahu, mungkin di zaman sekarang ini yang serba banyak godaan. Ya sekarang ya itu orang tua kebanyakan, kalau ibu bilang kan ibu paling ya ceritakan tentang tokoh Alkitab gitu ya Bu. Kebanyakan kan yang terjadi kan kita hidup di zaman ya semakin canggih. Betul, ya Bu. era digital kita ini. Semakin canggih. Kadang kebanyakan ya nggak menutup kemungkinan ya orang tua kan pada sibuk ya Bu. Sibuk bekerja, mungkin entah sibuk kemana gitu ya. Pokoknya sibuk dengan urusannya juga gitu ya. Iya. Bukan untuk gimana lagi ya, bukan untuk mempermasalahkan juga gitu sama orang tua, nggak mendidik anaknya untuk perkembangan kerohanian, tapi itu juga karena keadaan juga kan. Kebanyakan kadang orang tua untuk anaknya, kadang untuk anaknya tidur dikasih HP gitu. Itu dia. Pasti pengaruh ya, pengaruh. Betul, pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi anak bukan belajar dari orang tua, tapi belajar dari mana? Dari gadget. Ya, dia belajar dari situ, dia lihat. Sehingga kalau yang bagus yang dia tonton, tapi kalau yang tidak baik, dia pasti ikutin kan, yang tidak baik, yang nggak bagus itu. Dan terekam itu, karena anak kecil itu otaknya itu, sangat perkembangannya itu sangat luar biasa dan mudah sekali untuk bisa merekam segala sesuatu yang dia lihat, yang dia amati, dan dia akan tiru. Nah itu makanya jangan heran kalau kemudian dia akan bertumbuh menjadi seorang anak remaja ya, atau seorang pemuda yang kemudian terbawa oleh pergaulan yang tidak baik. Kemudian menjadi seorang anak muda yang bermasalah, pergaulan bebas, narkoba, ya, kemudian kekerasan dan sebagainya. Begitu, banyak masalah-masalah terjadi. Gitu. Ternyata benar-benar penting ya Bu untuk kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua kita harus membangun kerohanian itu sejak dini ternyata. Karena apalagi sekarang ya kita hidup di era digital yang benar-benar sangat canggih, yang benar-benar membawa pengaruh yang cukup besar ya untuk perkembangan anak-anak kita pada saat ini. Jadi teruslah untuk selalu mengembangkan kerohanian anak itu sejak usia dini, terutama contohkanlah kita sebagai orang tua itu untuk membangun kerohanian anak itu dengan cara kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Betul sekali nih ya. Coba satu hal gini rasanya, kalau seandainya nih ya, ada orang tua yang memang terlewatkan lah masa kecil anak itu, tidak diajarkan atau tidak dibangun kerohaniannya dengan benar, ya ada mungkin ketidakpengertian orang tua, kurang jangan juga jangan juga terlalu jadi akhirnya waduh jadi anak saya nanti bagaimana ya, begitu ya, karena tidak menutup kemungkinan kalau anak itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ya,
kita berdoa untuk hal itu. Ya berdoa untuk minta pengampunan untuk kelalaian orang tua mungkin yang kurang mengajarkan dengan benar pada waktu dia kecil sehingga anak menjadi bermasalah. Jangan membuat juga orang tua jadi putus asa ya. Kalau kita bawa anak itu dalam doa dan serahkan kepada Tuhan, kita menunggu pertolongan Tuhan dan mukjizat yang dari Tuhan, kuasa Tuhan tetap masih bisa menolong. Tetapi alangkah baiknya atau yang terbaik adalah kalau kita sebagai orang tua mengajarkan atau membangun kerohanian anak sejak dia masih usia dini. Bahkan sejak dalam kandungan memiliki hubungan yang baik antara suami dan istri. Begitu. Baik, luar biasa ya Bu. Untuk perbincangan kita hari ini sangat memberkati. Semoga perbincangan kita kali ini sangat memberkati ya untuk penonton setiap podcast STT Saint Paul Bandung. Kami juga mengucapkan kepada Ibu Hertina yang sudah berbagi tips-tips dan telah memberitahukan kita bagaimana sih caranya untuk membangun kerohanian anak itu secara dini. Baik, untuk penonton setia, podcast kita cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa!